desa, hiduplah keluarga kecil yang bahagia, yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak perempuan yang cantik jelita. Anak perempuan tersebut bernama Bawang Putih. Mereka selalu bahagia dan harmonis. Hingga suatu ketika, ibu dari Bawang Putih meninggal dunia dan mengakibatkan ayah dan Bawang Putih menjadi sedih. Ayah, kenapa ibu cepat sekali meninggal kita ya? Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini sudah kehendak Tuhan nak, bersabarlah nak. Baik ayah. Di sebuah desa, tempat ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Merah seringkali mengunjungi dan membawakan makanan untuk Bawang Putih dan ayahnya. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan yang ibu bawakan ini? Wah, ini makanan kesukaanku, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Karena Ibu Bawang Merah terlalu sering mengunjungi keluarga Bawang Putih, sehingga sang ayah pun merasa cocok dengannya dan berniat untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau akan setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika itu keputusan ayah, Putih sangat mematuhinya. Lagian, Ibu Bawang Merah itu sangat baik kepada kita ya. Baiklah nak, jika kamu setuju, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Baik ayah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi Ibu Bawang Merah untuk berniat melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan tinggal satu atap bersama. Di awal pernikahan, Ibu Bawang Merah begitu baik kepada Bawang Putih. Hingga pada saat ayah Bawang Putih dan Bawang Merah tidak ada di rumah, Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja di rumah ini. Sana bereskan rumah dan berikan bahan makanan untuk kami. Baik, Bu. Bawang Putih pun akhirnya membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Bawang Putih pun langsung pergi ke pasar. Setelah selesai belanja, Bawang Putih tidak sengaja menyenggol bahu pangeran. Iya Nona. Oke, kalau gitu Iya Nona. Maaf pangeran, saya tidak menelan pangeran, apa pangeran baik saja? Tolong kamu cari identitas dia tadi. Baik pangeran. Sesampainya di rumah, Putih, cepat kau cucikan bajuku dan bereskan semua barang-barangku. baik Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras, sehingga dia meninggal dunia. Dan Bawang Putih pun menjadi yatim piatu. Semenjak hal itu, Ibu Bawang Putih dan Bawang Merah semakin menjadi-jadi kepada Bawang Putih. Putih. Ya, Bu. Setiap hari kau harus beres-beres rumah dan menyiapkan makanan untuk kami. Kau mengerti? Putih mengerti, Bu akan Putih kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian ibu tirinya tersebut. Namun sayang, dia tidak bisa membawanya kembali. Ya Allah, pakaiannya hanyut. Aduh, gimana ini? Dengan sedih dan putus asa, dia kembali ke rumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Sesampainya di rumah,
menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju itu dan jangan pulang sebelum kau menemukannya. Maaf Bu, apakah saya boleh bertanya? Ya, ada apa, Nak? Tadi Ibu ada melihat kain saya yang hanyut. Oh, itu pakaianmu. Kami tadi melihatnya hanyut di sana. Oh, baiklah, terima kasih Bu. Jangan ke sana, Nak. Karena tempatnya berbahaya. Iya, Nak. Kemarin ada yang ke sana, Nak, tapi tidak kembali lagi. Oh, begitu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saat di perjalanan, Bawang Putih pun bertemu dengan nenek-nenek dan dia bertanya soal kainnya. Nek, permisi, Nek. Iya, Nak. Apakah Nenek ada lihat pakaian saya yang hanyut? Oh, baju itu milikmu. Sudah saya simpan. Saya akan kembalikan kepadamu jika kamu menemani saya beberapa hari di sini. Baiklah, Nek. Saya setuju dengan Nenek. Karena Bawang Putih telah membantu sang nenek, akhirnya sang nenek pun memberikan imbalan sebuah kelapa. Nak, sini dulu, Nak. Ya, Nek. Karena kamu telah membantu nenek beberapa hari ini, nenek akan mengembalikan baju ibu tirimu. Ini, Nak. Makasih ya, Karena Nek. kamu telah membantu nenek, nenek akan memberikan imbalan sebuah kelapa. Pilihlah. Begini ya, Nek. Ya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya, Nek. Terima kasih atas kelapanya, Nek. Sama, Nak. Sesampainya di rumah, Bawang Putih pun memberikan kain yang telah hanyut tersebut. Ibu, Putih sudah mendapatkan pakaian ibu yang hanyut tadi. Apa itu? Ini kelapa, Bu, dikasih sama nenek. Sini. Karena kehausan, akhirnya ibu bawang merah pun membukanya. Wow, emas, merah. Apa itu? Lihatlah, Nak. Itu, Ibu. Wow, emas. Banyak sekali, Ibu. Karena mereka serakah, akhirnya mereka menanyakan kembali di mana Di mana mereka kamu mengambil mendapatkannya, Putih? Di rumah nenek yang di hutan, Bu. Ayo, kita kaya. Ayo kita pergi, Bu. Merah pun menemui sang nenek. Nenek tua, aku mau dong kelapa yang nenek kasih sama bawang putih kemarin. Kalau kamu mau kelapa itu, kamu harus bekerja dulu membantu nenek. Enggak, aku nggak mau. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan kelapa Kalau ini. nenek nggak mau, aku paksa nih. Sesampainya di rumah, Ibu. Lihat ini, aku mendapatkan kelapa seperti putih kemarin. Gimana mau mendapatkannya? Aku meminta kepada nenek itu. Ayo cepat buka. Panas, Ibu. Ini pasti gara-gara kamu. Dasar anak tidak tahu diri. Juga gara-gara kamu. Aku nggak Hei! tahu. Saya benci kamu. Hei, sudah. Apa-apaan ini? Pengawal tangkap. Apa-apa? Ikuti kami. Jangan. karena tertangkapnya ibu bawang merah dan bawang merah, Bawang Putih pun menjadi lebih tenang dan bahagia. Akhirnya, Bawang Putih dan Pangeran menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih yaitu kita harus bersikap baik kepada saudara kandung maupun saudara tiri kita. Selanjutnya yaitu tetap sabar dalam setiap kesulitan dan berbuat jahat kepada orang lain akan membuat diri kita merasakan dampaknya kepada diri kita sendiri. Memaafkan kesalahan orang lain agar hidup kita menjadi damai dan tentram.